Haleluya, terpuji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang bersuka cita sore hari ini kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Apa kabarnya teman-teman kasih dalam Tuhan? Luar biasa. Amin. Apa kabarnya saudaraku? Luar biasa. Luar biasa ya. Kita percaya kita luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan kita percaya sepanjang minggu ini dari Senin sampai dengan Sabtu sore hari ini, semua karena kebaikan Tuhan kita ada di tempat ini. Maka sebagai rasa syukur kita mau datang memuji menyembah Tuhan. Kita percaya berkat yang baru, sukacita yang baru, bahkan damai sejahtera yang baru Tuhan limpahkan lebih lagi bagi setiap kita. Yang percaya kebaikan Tuhan melimpah bagi setiap kita, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus Tuhan kita. Kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini Tuhan kami bersyukur, berterima kasih buat setiap kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan yang lebih daripada hidup Kau berikan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, jika kami ada sore hari ini sebagaimana kami ada, sungguh Tuhan semuanya anugerah-Mu. Bukan karena kuat gagah dan kehebatan kami. Maka sebagai rasa syukur kami Tuhan di sore hari ini, kami mau datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau datang meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya, kami sadar bahwa hanya Engkau Tuhan Allah yang kami tinggikan, layak kami sembah, tidak ada Allah lain selain Kau Yesus Tuhan di bumi ini. Maka sore hari ini Tuhan, kami percaya ketika Engkau Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan, maka kuasa-Mu, berkat-Mu, mujizat-Mu Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan sore hari ini, kami yang lemah Tuhan pasti kuatkan. Kami yang susah Tuhan pasti hibur. Bahkan kami yang memiliki masalah Tuhan pasti berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami Tuhan sore hari ini, biarlah sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bukan lagi tentang kami, tapi semuanya hanya tentang-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah tempat ini dipenuhi oleh kuasa Roh-Mu Tuhan. Segala bentuk kuasa, roh-roh teritorial, pengudara antikris, apapun yang berusaha mengganggu jalan ibadah kami bersatu hati, kami patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan jalan ibadah kami sore hari ini hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Bersama-sama setiap kita yang dikasihi Tuhan, yang cinta Tuhan, lebih lagi mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Yuk, jika tidak keberatan, tos kanan kirinya katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Kita beri tepuk tangan yang bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita mau bersyukur, kita mau datang di hadapan Tuhan pada sore hari bersama-sama dengan iman. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Yuk kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita bersama kata. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung
kepadanya. Katakan, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Sekali lagi katakan, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Anak muda di tempat ini katakan, bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah. Yo, lift up your voice kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Katakan, Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Bersama-sama lebih kasar, katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Bawasannya untuk selamanya. Bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah. Haleluya, kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Yang percaya Tuhan Yesus baik bagi kita, boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Saya mau lihat tangan-tangan yang merasakan kebaikan Tuhan. Sekali lagi, tos kanan kirinya katakan, Tuhan Yesus baik. Kita bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita mainkan pujian ini dari awal dengan segala hati, katakan, masuk gerbang, masuk gerbangnya bersungguh dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Yang atas segala musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya. Yuk setiap orang muda di tempat ini katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terus lagi katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita beri tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali teman-teman kasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita yuk, sore hari ini kita mau datang menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu sejenak bagi setiap teman-teman di tempat ini untuk merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Bawa syukurmu, apa yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupanmu. Aikan di hadapan Tuhan pada sore hari. Bersyukur buat setiap kebaikan dalam setiap momen, dalam setiap musim. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu Tuhan yang menuntun setiap kami Tuhan hadir di tempat ini. Kebaikan-Mu Tuhan yang menuntun setiap kami Tuhan untuk kami meninggikan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu juga Tuhan yang menuntun setiap kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Tiada hentinya kami bersyukur buat setiap kebaikan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Kami buka hati kami Tuhan sore hari. Kami mau datang menyembah. Kami mau datang meninggikan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita yuk bersama-sama kata. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memuji, mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi teman-teman muda kasih dalam Tuhan katakan, ku mau memuji, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Hanya Kau yang kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan bersama. Mau memuji, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau
menyembahkan, mau memuji, ku selalu puji, mau menyembah, Kau yang layak. Bawa syukurmu, Kau yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Disembah, tinggikan namamu, haleluya. Kami sembah namamu, kami tinggikan namamu. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhan. Mari jangan berdiam diri teman-teman kasih dalam Tuhan. Naikkan sembahmu, naikkan pengagunganmu bagi Tuhan pada sore hari. Dia baik, dia sangat baik. Haleluya, haleluya. Dan nantinya kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah namamu. Kami sembah namamu. Kami tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, kami tinggikan namamu. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhan. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhan. Mari naikkan suaramu di hadapan Tuhan sore hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah namamu, kami sembah namamu Yesus Tuhan. Oh, bagimu, Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, tiada yang sepertimu. Kami tinggikan namamu. Haleluya, haleluya.
lebih dari yang kuduga, bahkan di saat tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna, kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Sekali lagi yuk teman-teman katakan, kau mengasihiku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku Tiada menyadari, tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna, kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. bersama-sama katakan, Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna, kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna, kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. kita sambut firman Tuhan bersama, katakan, kau mengasihiku. Kau mengasihiku lebih dari yang. Sore hari ini kami buka hati kami Tuhan, bersambut firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang menguatkan, mengubahkan setiap kami. Tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna, kau menyayangiku lebih dari yang ku Mari rasa. teman-teman, Lebih dari yang ku rasa, lebih dari yang ku rasa.
beri kemuliaan buat Tuhan yang paling meriah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat rasa sayangnya Tuhan sama kami. Thank you Tuhan. Kadang kami gak sadar Tuhan kalau Tuhan sayang banget sama kami. Thank you buat cintanya Tuhan yang gede banget. Yang gak ada batas buat kami. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you Yesus. Buat Engkau yang gak pernah bosan-bosannya sama kami. Buat Engkau yang gak pernah jenuhnya sama kami. Yang selalu setia nungguin kami. Thank you Tuhan, thank you. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan memiliki hati sebagai seorang murid. Telinga yang mendengar. Telinga seorang murid yang siap mendengar. Dan hati kami yang siap menerimanya. Untuk firman itu boleh bertumbuh di dalam hati kami dan hidup kami. Dan kami boleh mempraktikkan firman itu Tuhan di dalam kehidupan kami. Bawa kami lebih dalam lagi di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar hamba-Mu akan sharing sedikit apa yang Tuhan mau sampaikan. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi lidah bibir hamba. Hamba mau tolak setiap roh-roh yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan. Aku mau tolak, aku mau taklukkan mereka semua di bawah kaki-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Wow, shalom semuanya. Apa kabar? Aku minum dulu sebentar ya. Wow, keren banget. Keren banget. Lagu yang terakhir tuh keren banget. Terberkati sekali dengan lagu yang terakhir ya. Worship yang dibawain tadi. Aku terberkati sekali. Aku melihat banyak teman-teman yang baru aku belum kenal. Sebelumnya salam kenal, aku Eden. Aku punya seorang istri dan satu orang putri. Mereka dua-duanya adalah wanita-wanita tercantik di dalam hidupku. Yang paling cantik gak ada lagi gitu ya. Dalam keluarga aku cuma istriku dan putriku. Itu yang paling cantik. Dan aku adalah orang yang paling ganteng dalam keluargaku. Oke. Jadi kalau kita ketemu di jalan nanti nih jangan, kalau ketemu aku, oh itu Koko yang kemarin tuh, Koko gitu. Jadi perkenalkan, nama aku Eden. Jadi kalau kalian ketemu di minimart atau di supermarket atau di mall, ketemu sama aku panggil aja Ko Eden. Ya, salam kenal semuanya hari ini. Aku juga mau say thank you buat Ko Berni, Civi dan teman-teman leader lainnya. Udah dikasih kesempatan dan diberikan kesempatan kembali untuk membagikan sedikit sharing di youth ini. Tema yang aku mau bawain hari ini adalah peka. Wah, biasanya ini perempuan suka nih kata-kata peka. Wah ya. Peka itu biasanya identik sama satu relationship yang dimana seseorang perempuan ini mengharapkan sesuatu dari laki-lakinya, tapi laki-lakinya nggak ngeh. Bener ya? Nggak peka nih laki nih gitu nih. Itu hanya ada di drama Korea. Ya, laki-laki yang seperti itu yang ngasih payung ya. Terus yang gandeng tangannya waktu lagi jatuh, itu cuma ada di drama-drama Korea. Di kehidupan nyata,
aku mewakilkan laki-laki di sini. Laki-laki itu bukan seorang cenayang atau peramal yang tahu isi hati dan pikiran kalian. Betul? Ya. Jadi kalau laki-laki dikode-kodein nggak tahu. Jadi kalau misalkan nunggu kode, ini laki nggak pacarku atau nggak peka-peka nih begitu. Lebih baik ngomong gitu. Karena kita laki-laki tuh lebih suka yang kayak dikasih tahu daripada menebak-nebak. Ya kan? Sampai ada di Instagram tuh kalau kalian lihat gitu ya, di Reels atau di TikTok ada konten yang kayak gini. Laki-laki bilang gini, aku punya hadiah buat kamu, coba tebak apa? Gitu. Padahal tangannya kosong. Nggak taunya yang tebak perempuannya sendiri. Apa ya? Apa ya? Handphone baru? Bukan. Apa ya? Gitu. Cincin. Ah iya betul. Padahal nggak ada apa-apa gitu. Iya kan? Daripada kita laki-laki berbuat seperti itu, ayo kita mau makan di mana? Aku mau ajak kamu makan sesuatu nih. Coba tebak nih di dalam sini ada apa nih? Apa ya? Ayam goreng kali. Ah iya. Tuh kamu tahu tuh aku mau ajak ayam goreng. Padahal nggak ada. Gitu. Jadi peka itu selama ini nyampe ke kitanya tuh salah. Gitu. Karena kebanyakan diambil dan diadaptasi dari drama-drama Korea. Drama-drama Korea itu adalah settingan. Nanti kamu mesti begini ya. Kamu begini ya biar romantis ya. Kameramen nanti shootnya dari situ ya, angle-nya ya. Ambil hujannya seperti ini ya gitu. Biar kelihatan romantis. Oke nanti lagunya pakai lagu yang ini ya gitu. Jadi biar kelihatan romantis gitu. Terus kita yang nonton yang ini, keren banget sih. Gak ada cowok yang kayak dia tiba-tiba. Iya kan, tiba-tiba yang punya pasangan. Tuh lihat dong, kayak Byeon Woosuk ya. Siapa itu yang nyanyi itu? Kayak dia dong gitu. Nah, jadi aku dapat tema ini yang pasti bukan sembarang ambil, tapi aku pengen kasih tahu kalian ada maksudnya Tuhan dari kata peka ini. Aku tuh iseng-iseng, begitu aku dapat tema ini aku iseng-iseng. Aku cari apa artinya peka di Google, karena aku tuh orangnya penasaran gitu. Peka, apa yang dimaksud dengan peka? Nah, arti kata peka itu adalah mudah merasa atau sensitif terhadap perasaan. Kata ini umumnya merujuk pada kata sifat kepedulian. Sifat kepedulian yang dimiliki seseorang dalam menyikapi berbagai hal. Orang yang peka lebih peduli terhadap kondisi dan perasaan orang-orang di sekitarnya. Jadi aku garis bawahi di sini, peka itu adalah sifat peduli. Gitu. Jadi bukan bukan seperti yang Korea itu loh. Kayak ditanya nih, kenapa ya dia? Kamu kenapa sih? Gak tahu kamu tebak aja sendiri. Wah laki-laki gak bisa begitu tuh. Laki-laki, emang gue cenayang ya, peramal gitu ya. Bukan gak bisa gitu. Kalau kamu kenapa sih bete gitu? Iya habis kamunya begini. Nah itu baru. Oh iya oke. Maaf ya. Itu baru gitu. Tapi kalau disuruh kamu tebak aja sendiri. Wah gak akan bisa ketebak. Laki-laki tidak akan bisa ketebak. Nah aku mau masuk lebih dalam lagi gini. Siapa di sini yang sampai saat ini di dalam keluarganya itu tahu suara motor dari setiap anggota keluarganya dan langkah kakinya? Tahu ya? Ya? Tahu ya? Nah, jadi begitupun juga dengan anakku tuh di belakang ada namanya
Rebecca. Halo Rebecca. Dia kalau aku pulang naik motor, suara motorku bunyi, anakku pasti akan bilang gini, "Ye, papa mama sudah pulang." Ye, dia akan menari, akan loncat-loncat. Dan dari kecil aja dia udah mulai tahu gitu. Dia peka akan siapa yang datang nih. Ini motor siapa yang lewat nih gitu. Nah, mari kita buka di Yohanes 10 ayat 27. Ternyata di dalam Alkitab tuh Tuhan Yesus pernah ngomong begini. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kalau kita lihat satu perikop ini ya, itu kisahnya begini nih. Dia kisahnya Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Jadi suatu hari itu lagi ada pentabisan bait Allah di Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus lagi keliling-keliling, lagi jalan di bait Allah tuh. Terus orang-orang Yahudi ini kelilingin Tuhan Yesus nih. Dia ngomong begini, "Tuhan, berapa lama lagi sih Tuhan ngebiarin kami hidup dalam kebimbangan? Kalau kamu memang Mesias, katakanlah terus terang sama kami." Terus Tuhan Yesus ngomong gini, "Aku udah ngomong sama kamu, tapi kamu gak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakuin nih, mujizat-mujizat yang aku lakuin, gitu. Itu kulakukan di dalam nama Bapakku. Gitu. Tapi kamu gak percaya. Kamu gak percaya sama aku." Makanya Tuhan ngomong di ayat 27, dia bilang gini, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku." Soalnya di ayat 26-nya dia ngomong begini, "Tapi kalian gak percaya karena kalian tidak termasuk di dalam domba-dombaku." Domba-dombanya Tuhan itu mengenal suaranya Tuhan. Dan Tuhan mengenal suara kita. Gitu. Dan kita ngikut sama Tuhan. Benar? Setuju ya? Oke, sekarang aku mau ajak kita biar nggak terlalu serius ya. Yang santai-santai aja boleh. Semuanya bangkit berdiri, aku mau ajak main game santai. Sebentar. Berdiri semuanya. Wah, ini tentang kepekaan nih, tentang kepekaan. Aku minta kalian untuk tutup mata, semuanya tutup mata. Jadi games ini adalah aku akan pilih beberapa orang. Nanti orang itu akan ngomong satu kata. Misalkan aku ngomong nih, "Koh." Gitu. Yang nebak, yang bisa tebak, berarti, wah, aku kenal nih siapa nih. Langsung angkat tangan ya. Ya, nggak apa-apa. Aku nunjuknya yang kenal-kenal aja, oke? Pokoknya di sini tes kejujuran, semuanya merem, ya. Leaders semua ikutan. Jadi aku pengen tahu nih, ya kan? Kalau aku tunjuk teman-teman, siapa ini? Terus aku tanya, ada yang bisa jawab? Gitu. Terus kalian yang bisa jawab angkat tangan ya, oke? Aku hitung 1 sampai 3, kita merem semuanya. Merem semuanya. Aku mau lihat sudah pada merem belum ya? Atau masih ada yang ngintip-ngintip? Oke, tunggu sebentar. Kalau aku suruh ngomong ya. Aku muter-muter, aku mau ngomong. Tunggu sebentar.
Kedengeran? Sekali lagi yang kenceng ya. Tes. Oke. Manis banget kan? Suaranya manis banget kan? Oke. 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 Em, Oke, tunggu ya. Aku tes. Oke, boleh? Jisrael. Jisrael, betul Jisrael? Oke, nih, tunggu nih. Aku mau ke Kak Ome. Christopher. Salah. Oke. Miguel. Miguel salah. Ayo ada lagi yang bisa? Oke. Siapa ya? L. Nah ini. Yang tahu nih. Boleh angkat tangannya. Namanya siapa? N. Namanya N. Dia tebak L. Dan jawabannya betul L. Oke, silakan duduk. Nah, dari sini suaranya mirip-mirip ya. Suaranya mirip-mirip ya semua ya. Ada suara Jisrael, ada suara Christopher. Semuanya mirip-mirip ya. Gitu. Nah, dari sini tuh kita belajar gitu kan. Belajar sesuatu. Apa belajar sesuatu? Setiap hari kita bergaul sama seseorang, kita pasti akan kenal tuh suaranya. Kita tuh akan tahu, kayaknya suara Ko Eden deh. Nah, sama dengan hubungan kita sama Tuhan. Kita juga harus belajar peka sama suara Tuhan. Gimana caranya kita peka sama suara Tuhan? Emang Tuhan bisa ngomong ya kok sama kita ya kok? Tuhan memang nggak langsung ngomong sama kita audible gitu. Nggak kayak zamannya Abraham gitu ya. Musa, itu mereka dengar tuh suara audible-nya Tuhan tuh. Musa, hambaku gitu. Iya kan? Terus gimana kok caranya kita bisa dengar suaranya Tuhan? Gimana? Dari mana? Aku mau kasih tahu gini. Ada satu buku dan itu panduan hidup kita. Namanya Alkitab. Gimana caranya kita mendengarkan suara Tuhan kok? Alkitab kan gak bisa bersuara. Kita baca Alkitab. Oke, kita baca Alkitab. Alkitab itu mungkin untuk sebagian orang mengatakan Alkitab itu kuno. Tapi percayalah ketika kita baca firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan itu berlaku loh. Sampai sekarang dan bahkan sampai masa depan. Ketika kita membaca firman Tuhan, itu namanya kita lagi belajar peka. Ya, sama suaranya Tuhan. Tapi kan gak bersuara kok, kita baca. Kita baca. Kayak tadi di Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mengenal suaraku. Kita baca dulu nih, gitu. Baca, terus gimana kita cara dengernya kok? Dibaca itu jangan di dalam hati doang, tapi keluarin suaranya. Keluarin suaranya sampai telinganya denger. Baca firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hormatilah ayah dan ibumu. Itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan, dengerin. Ketika kita lihat, kita baca, telinga denger. Kita jalanin. Jangan cuma denger doang. Kita udah baca, kita udah lihat nih. Wah, kita lihat nih tulisan Alkitab nih. Ya kan? Tuhan ngomong sama Nabi Musa. Atau Tuhan ngomong sama
Petrus. Firman Tuhan kita baca gitu ya. Misalkan hormatilah ayah dan ibumu, telingamu dengar. Nggak stop di sini, kita harus ngelakuin. Gimana cara melakukannya? Ya udah, jadilah anak yang berbakti kalau untuk menghormati orang tua dan keluargamu. Jadi gimana caranya kita untuk mendengar peka akan suara Tuhan? Pertama, kita harus bangun lagi jam doa kita. Kita harus baca lagi Alkitab kita. Kita harus perdengarkan telinga kita dengan firman Tuhan. Jangan kita kasih kuping kita dengerin lagu-lagu yang menurutku gak bermanfaat. Iya kan? Contohnya nih, ada nih lagu sekuler zamannya aku kecil ya, nggak tahu mungkin kalian pernah dengar nggak? Lagunya seperti ini. Kamu berbohong. Nah, jangan dengerin kayak gitu, udah tahu bohong masih dipercaya. Kamu dustai. Nah, gitu kan? Jangan dengerin itu gitu loh. Terus kata-kata selanjutnya gini. Coba kau pikir. Salah. Udah tahu orang kayak gitu gak usah dilanjutin. Dilanjutin lagi. Dilanjutin lagi, ya kan? Ya kan? Kau tinggalkan aku. Aduh, udah tahu dia gitu kan. Jangan kasih telinga kita dengerin kayak gitu. Iya kan? Gimana kita mau peka akan suara Tuhan kalau kita dengerin lagu itu? Iya kan? Iya enggak? Bener enggak? Setuju? Iya. Bukannya enggak boleh dengerin lagu sekuler, boleh. Pilih, kita pilah. Karena lagu-lagu seperti itu akan merusak mood kita seharian. Ya oke? Tiba-tiba dari bangun pagi kita udah berdoa, kita ngucap syukur denger lagu gituan, kita ingat sama orang yang nyakitin kita. Mood jelek seharian. Temen kita datang diomelin, gak salah dia. Mama kita ngasih makan nasi sama telur dadar. Telur lagi mah. Telur lagi. Padahal yang salah tuh kamu. Yang salah pendengaran kita. Gitu. Jadi gimana cara kita peka sama suaranya Tuhan? Kita harus baca firman Tuhan itu setiap hari. Bangun tidur, kita baca firman Tuhan. Kalau enggak, aku bacanya di handphone deh, di aplikasi. Oke, enggak apa-apa, baca. Habisin renungannya. Baca apa yang lagi dibahas gitu. Diperkatakan supaya telinga kita dengar. Habis itu kita berdoa lagi, Tuhan, hari ini aku dengar firman Tuhan, aku disuruh sabar nih Tuhan. Aku mau dong praktekin Tuhan. Dalam satu hari itu atau dalam seminggu ke depan kalian akan dilatih kesabaran. Ketemu orang yang tiba-tiba datang, lu ngapain sih di sini? Kalau respon kita nggak benar kita akan marah-marah. Justru disitulah kita harus melakukan dan mempraktekkan firman Tuhan yang kita baca. Sehari, 2 hari, 3 hari, lama-lama tuh kita akan tahu. Tuhan akan bawa kita ke dalam hatinya Tuhan yang lebih dalam lagi. Itu namanya pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam. Oke? Di pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi, di level itu kita akan tahu apa sih yang Tuhan seneng sama apa sih yang mendukakan hati Tuhan. Jadi di saat kita tahu Tuhan tuh senengnya kita seperti apa, Tuhan tuh sedih kalau kita ngapain, kita tanpa kita sadari kita akan melakukan segala sesuatu itu dengan hati-hati dan tanya Tuhan dulu. Itu pasti. Kita akan dibawa ke settingan ulang. Ke defaultnya kita.
apa-apa gue harus tanya Tuhan dulu nih. Tuhan kalau misalkan sekarang aku nyablak Tuhan. Lu memang begitu orangnya gitu. Tuhan ubahin pelan-pelan. Ketika ada orang yang mau berargumen sama kita mau balik kayak mau nyablakin dia lagi, tiba-tiba ada yang inget ini. Terus kita inget firman Tuhan. Telinga kita udah denger, hati kita mau ngelakuin. Kita tanya, Tuhan kalau misalkan aku ngomong begini nanti aku balikin dia sakit hati gak ya Tuhan? Kalau dia sakit hati, dia kecewa sama aku, dia bisa ngomong, kok orang Kristen begitu sih mulutnya? Orang Kristen lebih jahat sih mulutnya. Jadi kita hidup bukan untuk diri kita lagi, bukan buat nyenengin ego kita lagi. Tapi ketika kita mau melangkah segala sesuatu apapun, kita tanya Tuhan. Dan kita tahu gitu, kalau gue ngelakuin ini, Tuhan seneng gak ya? Kalau gue ngelakuin, misalkan contoh kayak aku, seorang pekerja, aku tahu nih, aku bisa ambil untung di luar daripada perusahaanku. Nominalnya gak gede lah, 100 juta gitu. Terus kayak kalau aku gak membekali diriku dengan firman Tuhan, aku tidak belajar untuk peka sama omongannya Tuhan. Dengan gampang aku bisa bilang dan memberikan hidupku dengan standar dunia. Kapan lagi peluang emas di depan mata gak diambil? Ambil aja mumpung cuan ini. Tapi kalau kita peka akan suara Tuhan, kita tahu, wah memang sih ini menggiurkan nih. Tapi aku backstep, aku betrayal, aku mengkhianati perusahaanku nih. Gimana aku mau jadi saksinya Tuhan ya? Enggak deh. Bahkan dalam hal-hal untuk kita mengambil keputusan yang penting, di saat-saat yang genting, kalau kita peka akan Tuhan, hasilnya akan bagus. Meskipun gak enak ya. Meskipun gak enak, meskipun kita cerita sama teman kita atau sama rekan kita atau sama partner kita, aduh aku tolak nih. Aku lebih ke perusahaan aku aja gini. Payah lu. Kenapa? Kesempatan emas tuh kok gak diambil. Begini. Biarin aja. Orang mau ngomong apa aja terserah. Tapi kita gak dukain hati Tuhan. Gitu. Tuhan itu bisa memelihara kita. Dengan berbagai caranya Tuhan. Benar. Aku saksi hidupnya. Aku itu mamaku single parents, orang tuaku single parents. Aku berdua sama adikku dan mamaku nggak kerja. Dia harus menghidupi anaknya laki-laki dan anaknya perempuan untuk sekolah, kuliah, beli buku, makan. Ya. Beli sepatu. Kalau kita melihat dari sudut pandangnya kita, mustahil. Tapi Tuhan pelihara. Tuhan cukupin. Aku lulus sekolah dengan baik. Adikku lulus S1 dengan baik. Kita punya pekerjaan yang cukup bagus sekarang. Aku mana pernah bermimpi untuk pergi ke luar negeri. Aku cuma bisa bilang, dari Hong Kong. Jauh banget di Hong Kong. Aku ke sana beberapa kali. Aku trip. Dan itu gak sehari, beberapa hari. Dan aku bisa jalan-jalan. Oh begini ya Hong Kong. Dulu kecil begini. Dulu kecil cuma ngomong doang nih. Nenek lu di Hong Kong gitu. Ternyata aku cari di Hong Kong nenekku gak ada gitu. Ya kan. Gitu. Jadi Tuhan itu pasti memelihara hidup kita. Meskipun kesempatan-kesempatan dunia itu menggiurkan buat kita. Kalau kita tekun,
Ya, kita jujur, kita minta pimpinan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus untuk pimpin hidup kita. Meskipun kita kehilangan kesempatan dari dunia, Tuhan tetap pelihara dari jalur yang lain. Lebih enak, lebih tenang, lebih damai sejahtera. Gitu. Terus, peka akan suara Tuhan. Ya, orang-orang yang peka akan Tuhan dalam hidupnya, itu pasti. Dan aku bisa garansi, orang-orang yang peka akan suara Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, pasti, I guarantee, 1.000.000%. Hidupnya penuh dengan kasih. Itu pasti, pasti. Orang mau jahatin dia, orang mau nipu dia, orang mau curangin dia, orang mau fitnah dia. Pasti dia punya respon untuk mengasihi orang itu. Kenapa? Karena ketika kita mau ambil komitmen untuk rajin baca Alkitab, untuk bangun saat teduh kita, ya. Di Alkitab bilang kok, firman Tuhan bilang kok, kasihilah musuhmu seperti, nah, meskipun ada yang jahatin, meskipun ada yang curangin, meskipun ada yang fitnah, ketika kita ngandalin Tuhan, itu akan keinget sendiri, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk dia. Ketika kamu berdoa untuk dia, sama aja kamu lagi naruh bara api di atas kepalanya. Orang-orang bakal ngelihat gini, kok Bernie udah gue jahatin, udah gue curangin, udah gue fitnah, tapi kok dia tetap mengasihi gue ya? Apa ya yang aneh ya? Kenapa ya? Aneh tuh orang tuh. Gue bingung tuh. Dari awal penasaran, lama-lama dia tanya, lu kok gak marah-marah sama gue, Gue udah fitnah, gue udah ini. Kok? Ngapain aku marah sama Koko? Rugi kok. Tuhan marah kok sama aku kalau begitu. Justru aku disuruh mengasihi Koko. Terus tiba-tiba dia kasih aku minuman. Nih kok buat Koko minum. Mungkin capek nih. Habis marah-marah. Ya aku langsung berpikir, wah. Ada sesuatu nih di Bernie nih, apa ya? Kenapa sih Makanya kok, mau tahu kok. Kesing kok, sini kok, gitu ya. Gampang sebenarnya, kita harus jadi saksinya Tuhan. Gimana kita bisa jadi saksinya Tuhan kalau kita nggak peka sama suaranya Tuhan? Susah banget, nggak akan bisa. Kalau kita mau pakai kekuatan kita sendiri untuk berpura-pura menjadi saksinya Tuhan, itu akan capek sendiri. Kenapa? Karena kita nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Justru kita akan jadi sesuatu, kita bisa jadi sesuatu, itu karena Tuhan. Bener loh. Aku ngomong gini bener. Kita akan dipakai Tuhan menjadi sesuatu, itu bukan karena kekuatan dan pintar kita, bukan, karena Tuhan. Tuhan mau kita jadi saksinya Tuhan. Baik di sekolah, di kampus, di kerjaan, di keluarga. Makanya orang-orang yang peka sama Tuhan, sering bangun hubungan sama Tuhan, punya hubungan yang intim sama Tuhan, hidupnya pasti penuh dengan kasih. Kenapa aku bilang penuh dengan kasih? Karena Tuhan adalah kasih. Nggak percaya? Kita baca. Di 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Alkitab ngomong sendiri. Dia ngomong kayak gini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari dan ayat 8 ya.
Nah, oke. Tolong Mat, ayat 8-nya Mat. Tunggu sebentar ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi orang-orang yang peka, mau dimanapun dia ditempatkan, mau di dalam keluarga, seperti apapun dia ditempatkan, di dalam komunitas, seperti apapun yang dia ditempatkan Tuhan, dia pasti akan mengasihi. Dan biasanya gini, peka itu akan tumbuh sendiri. Ketika di dalam satu komunitas ini kita ngelihat kayak, wah apa ya yang bisa aku kasih ke komunitas ini ya, ke Sing. Apa ya yang bisa aku bantu Koberni. Kita gak pernah tahu nih leaders kita di atas lagi ada apa yang digumulin buat Sing. Tiba-tiba ada yang datang nih. Civi. Apa yang bisa aku bantu ya buat Sing? Oh, wow, itu adalah apa ya? Satu support system yang nggak kelihatan, nggak kelihatan di. Kok Bernie nggak mungkin langsung ngomong kayak Pak Gembala, tahu nggak Pak Gembala? Gisrel tiba-tiba kucuk-kucuk datang ketemu saya. Kok apa yang bisa aku bantu untuk Sing? Enggak. Itu pasti akan jadi kayak obrolan sama Kak Rohmat, sama Civi, sama leader yang lain. Ternyata anak-anak Sing di tempat kita tuh mantep-mantep ya. Udah mulai peka ya gitu. Aku seneng loh. Gisrel tuh samperin aku. Kok apa yang bisa aku bantu untuk Sing ya? Kok kunjungannya kok. Aku ikut ya kok. Wah mantep itu. Tanpa ada paksaan tapi dia dengan sukarela datang. Dia peka. Kayaknya leaders gue butuh bantuan. Dia datang. Wah itu satu kebahagiaan yang aku bilang gak bakal bisa dibayar pakai apapun. Beneran. Kamu mau kasih uang berapa ratus ribu pun juga. Kalau aku ngelihat kalian ada yang datang kok. Aku ikut kunjungannya kok. Aku bawain makanan buat dia. Ya kok ya. Soalnya dia begini. Aku tergerak nih kok. Wow. Itu gak bisa dibayar pakai apapun. Makanya aku bilang. Orang yang peka hidupnya pasti akan penuh dengan kasih. Dia bisa mengasihi orang tuanya, keluarganya. Dia bisa mengasihi teman-temannya. Dia bisa mengasihi pasangannya. Kalau yang punya pasangan ya. Kalau yang belum punya pasangan ya nanti dulu ya. Itu belum boleh dulu ya gitu ya. Nanti soal mengasihi pasangan itu akan dibahas di seminar apa? Love, Sex, and Dating. Itu ada bagiannya sendiri ya. Nanti kapan? Tunggu tanggal mainnya dari leaders ya. Nah, jadi kepekaan yang kita bangun, kita harus bangun kepekaan itu setiap hari. Hari demi hari. Wah, orang tua gue ngeselin. Tapi Tuhan harus suruh gue mengasihi orang tua gue. Kasihi. Bangun pagi-pagi. Halo mama, halo papa, good morning. Kamu sapa gitu aja udah seneng. Tumben nih. Habis nonton Netflix berapa lama nih? Gitu. Iya kan? Atau enggak? Pulang yang kerja. Pulang bawa donat atau bawa kue-kue. Halo pak, halo ma, nih ada kue, makan ya gitu. Wah. Ada apa nih? Gitu. Mau minta sesuatu? Enggak pak. Gitu. Udah pak makan deh yang enak ya. Tuhan Yesus memberkati. Aku mau doa dulu, mau tidur.
Simple. As simple as that. Gitu. Dan kepekaan itu akan keluar dengan sendirinya ketika kita nempel sama Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan, menjadikan Tuhan Yesus itu pusat dalam kehidupan kita. Dia nomor 1 di dalam hati kita, bukan yang lain. Kendalanya adalah gini, terkadang, oke waktuku 7 menit lagi, kendalanya terkadang dengan dunia yang bergerak begitu cepat, kita jadi suka menuntut Tuhan untuk bekerja lebih cepat sesuai dengan keinginan kita. Tuhan lama sih, harusnya begini-begini aja. Kalau gini juga aku bisa ngerjain. Makanya ada lagu yang bilang, ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kecepatan gak bagus, kelamaan gak bagus. Tepat pada waktunya. Jadi kalau kita udah doain pergumulan-pergumulan kita melihat apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Kok kayaknya gak berubah-berubah. Kok kondisinya jadi makin ruwet. Justru di situ kita diajar dan diminta untuk bergantung penuh sama Tuhan. Itu namanya Tuhan lagi mau kasih tahu ke kita. Hey, kamu gak bisa nyelesain itu sendirian pakai tenaga kamu. Itu namanya Tuhan lagi ingetin kalau kita terbatas tanpa Dia. Kalau kita nggak ada apa-apanya tanpa Dia. Kalau kita cuma setumpukan daging yang gemoy-gemoy, yang dikasih tulang, dikasih darah, dikasih udara, jalan. Dikasih nafasnya Tuhan. Terus bedanya kita sama orang dunia apa? Kalau gitu, ya kan? Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, bedanya kita sama orang dunia apa? Gak ada bedanya. Justru yang membedakan kita sama orang-orang dunia adalah semakin kita dihimpit, semakin apa yang kita doain dan kita lihat itu belum berubah di mata jasmani kita, semakin kita bergantung sama Tuhan, semakin kita menyerahkan diri kita sama Tuhan, semakin kita berserah sama Tuhan, semakin kita ngomong, Tuhan, aku nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dari situ Tuhan bekerja. Ketika masih ada ego kita, ketika masih ada pikiran-pikiran kayak, gue bisa nyelesain sendiri, kuasa Tuhan gak akan pernah bekerja. Tapi ketika kita udah nyerah, kita udah bilang, Tuhan gak bisa lagi Tuhan. Tuhan aku udah gak sanggup lagi Tuhan. Tuhan aku udah capek Tuhan. Aku gak kuat lagi Tuhan. Aku minta Tuhan tolong, bantu aku, pegang aku Tuhan. Pimpin aku Tuhan. Ketika kita bisa seperti itu, kita berserah sama Tuhan. Tuhan bakal kasih lihat. Makanya itu ada lagu-lagu yang bilang, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Tepat pada waktunya. Tepat, gak pernah salah. Gak pernah lebih cepat. Gak pernah lebih lama, gak pernah. Tepat, dan tepat. Gak pernah. Jadi, aku besar harapanku buat teman-teman. Ayo, aku gak tahu ya teman-teman sekarang ini apa yang lagi kalian hadapi, masalah apa yang lagi kalian hadapi, pergumulan apa yang lagi kalian doain. Situasinya sudah membaik atau makin memburuk, tapi aku ajak teman-teman semua untuk ayo kita flashback. Kita evaluasi cara hidup kita evaluasi jam doa kita evaluasi hubungan kita sama Tuhan. Bener gak hubungan kita sama Tuhan?
Bener nggak jam doa kita sama Tuhan? Kita kasih waktu yang terbaik buat Tuhan, atau kita kasih waktu yang sisa buat Tuhan? Kalau kita bisa kasih waktu kita untuk orang-orang yang kita lihat, orang-orang yang mungkin mama, papa, pelajaran kita, kerjaan kita, pasangan kita, anak kita. Kita bisa kasih waktu, quality time sama mereka. Tapi kita gak bisa kasih waktu, quality time, waktu berkualitas kita sama Tuhan. Kita harus evaluasi. Kita harus evaluasi teman-teman. Kita kasih waktu kita yang terbaik, apa? Waktu sisaan. Udah mau tidur, udah deh. Supaya peka sama Tuhan, aku berdoanya di akhir-akhir aja deh. Malam aja, pas mau tidur. Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini, aku mau tidur nyenyak. Haleluya, amin. Sama aja bohong. Kalau begitu doang. Itu namanya, kalau orang-orang bilang sekarang, FWB. Friend with benefit. Maunya diberkati aja tapi hubungan lebih dalamnya gak mau. Maunya dibeliin handphone paling baru aja. Iya kan? Tapi gak ada andil di dalam hubungannya. Iya kan? Ngabarin enggak. Iya enggak? Iya kan? Tahu-tahu datang minta HP dong. Yang 16 Pro Max ya sekarang. Gitu. Ya kalau aku gak mau, ya kan? Gue gak kenal siapa lu gitu. Kalau gue, sono gue gak kenal. Jadi teman-teman, kita harus kasih waktu yang berkualitas kita sama Tuhan. Jangan kasih waktu sisa. Kasih waktu yang berkualitas. Aku minggu lalu sharing sama anak-anak teens, aku bilang, aku tuh lagi seneng jalan kaki setiap pagi. Dan setiap pagi, aku buka pagar pintu rumahku, aku udah siap, aku jalan. Aku lihat ke langit, aku bilang good morning Jesus. Aku jalan pagi. Aku nyanyi, I love you Lord. Gitu kan? Nyembah Tuhan. Thank you Tuhan ya. Wah langitnya bagus. Oh ini yang namanya panah merah jambu. Iya. Oh gitu loh. Oh ini yang namanya embun pagi seperti ini. Say thank you sama Tuhan, kasih kualitas yang terbaik, ngobrol sama Tuhan. Ketika aku jalan pagi, aku ngobrol sama Tuhan, aku tanya begini loh. Tuhan, kedepannya aku mesti ngapain ya Tuhan? Aku harus buat apa lagi? Aku harus ngapain lagi Tuhan? Aku punya target ini Tuhan. Gimana ya? Ngobrol layaknya teman kayak sahabat. Kira-kira kalau aku begini gimana ya Tuhan? Aku mampu gak ya Tuhan ya? Aku butuh ini Tuhan. Sambil jalan, sambil dengerin lagu, sambil nyanyi, sambil ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Tiba-tiba denger aja sesuatu gitu. Dalam hati ada yang mungkin Tuhan kasih dalam hati. Aku mengasihimu dan masa depan yang penuh dengan harapan aku sudah sediakan buat kamu. Jalan kamu aku selalu tuntun. Aku kalau nyanyi lagu lama. Aku kalau nyanyi lagu ini pasti aku nangis. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari. Setiap hari. Bukan hari ini doang. Besok enggak. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Aku bilang gini sama Tuhan, Tuhan aku gak tahu masa depanku kayak gimana. Tapi aku tahu aku jalan sama Tuhan. Setiap rintangan yang aku lewatin kiri kanan, aku bisa lewatin itu dengan baik. Orang dunia bilang masa depan yang penuh dengan harapan dan gilang gemilang harus punya harta minimal 10M. Tapi kalau sama Tuhan, kita berjalan cukup apa adanya, hidup tenang,
tidur enak, bangun, sehat, bisa bermanfaat buat orang lain. Hidup kita jadi kesaksian. Itu masa depan yang penuh dengan harapan. Kita hidup sesuai dengan tujuannya kita. Hidup sesuai dengan tujuannya Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Lewat apa? Kita mulai dari peka akan suara Tuhan. Seperti itu. Firman Tuhannya aku tutup. Aku undang tim Praise and Worship untuk naik. Jadi teman-teman, apapun kondisi kalian saat ini, aku gak tahu. Aku mau ingetin lagi ke teman-teman, mau mengajak. Ayo teman-teman, kita buat bangun lagi hubungan kita sama Tuhan. Kita refleksikan lagi hidup kita evaluasi hidup kita. Udah benar belum jam doa kita, cara hidup kita seperti apa. Kita bangun lagi. Kita nyanyi lagu Peganglah Tanganku Roh Kudus. Roh Kudus setiap hari ku tak dapat amin Tuhan. Bawa kami yang dari awal katakan peganglah tanganku Roh Kudus. Tanganku Roh Kudus setiap pegang tangan kami Tuhan. Kami gak bisa jalan sendiri Tuhan. Benar Tuhan, kami gak bisa jalan sendiri Tuhan. Salah kebenaran agar ku tidak tersesat. Kudus, kudus, kudus kau Tuhan. Kudus. Amin Tuhan. Kami beri syukur, amin Tuhan. Syukur dalam simfoni ajaib-ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib namamu. Nama yang beri benar. Yesus namanya. Beri kemuliaan buat Tuhan yang paling meriah. Tuhan Yesus, aku telah selesai berbicara Tuhan. Biarlah firman ini boleh tertanam, bertumbuh. Dan mereka boleh membagikan firman-Mu ini
melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ajar kami untuk kami lebih peka untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Pegang tangan kami, pimpin kami Roh Kudus setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mampu melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekali lagi diberkati Tuhan, kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kembali kita tundukkan hati kita berdoa sebelum kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bapa di dalam sorga yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini kami sangat bersyukur Tuhan, berterima kasih. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, sebab Kau sendiri Tuhan yang telah turun ke dunia menjadi firman itu. Dan kami berdoa Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan di tengah-tengah kami pada sore hari ini Tuhan, ada kegerakan Roh Allah terjadi bagi setiap kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, bahkan juga kami diingatkan kembali Tuhan melalui firman-Mu, untuk kami terus membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Kau Tuhan. Membangun jam-jam doa kami, bahkan juga membangun hubungan kami melalui pembacaan firman secara pribadi kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus mampukan setiap kami untuk melakukannya, karena kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan, itulah pujian yang sejati kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami mau bawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan di sore hari ini. Kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Allah yang telah memberkati setiap kami, menyediakan bahkan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Dari hari demi hari sampai pada hari ini, kami ada Tuhan semua karena kebaikan-Mu. Maka biarlah setiap rupiah yang kami bawa di sore hari ini kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan-Mu, menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi, dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami segenap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini, kami siapkan hati kami untuk membawa yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap anak-anak muda yang disayang Tuhan, yang rindu lebih lagi untuk membawa yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Selamat membawa yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, halo shalom teman-teman. Aku mau bacain pengumuman by the way. Oke, sebelumnya thank you Ko Eden untuk pemberitaan firman Tuhannya. Sangat diberkati banget. Pokoknya tandanya teman-teman kalau kita sudah peka berarti kita memiliki kasih ya teman-teman ya. Berarti misalkan kalau teman-teman yang masih udah punya pasangan, terus pasangannya belum peka berarti jangan-jangan pasangannya belum mengasihi teman-teman. Nggak bercanda teman-teman. Oke, puji Tuhan, thank you Ko Eden sekali lagi. Aku mau mengucapkan selamat datang untuk teman-teman kita yang baru. Yeay, puji Tuhan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, boleh dong teman-teman yang baru kita bangkit diri dulu dong, keterkenalan sedikit aja ya. Biar teman-teman di sini bisa lihat. Aku turun dulu bentar. Perkenalan. Namanya siapa? Umur berapa itu aja? Perkenalkan, nama saya Maria Boru Pasaribu, umur saya 15 tahun. Panggilannya Maria. Hai Maria. Perkenalkan, nama saya Genepa Jocelyn Pasulu, saya panggil Neva. 15. Hai Neva, saya lagi 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Gabriela Esther Maria Manik, saya biasa dipanggil Gaby. Umur saya 15 tahun. 1, 2, 3. Hai Gaby. Perkenalkan, nama saya Nopta, umur saya 15 tahun. Nopta. Dengerin ya teman-teman. Makanya dengerin. Perkenalkan, nama saya Nopta, umur saya 15 tahun. 1, 2, 3. Hai Nopta. Perkenalkan, nama saya Merva Gita Beruginting, saya berumur 15 tahun. Gita, teras. Ya, Satu, 2, 3. Oke, selamat datang ya teman-teman. Ada lagi ya? Katanya tadi 6, ini 5. Hah? Ya, kita. Udah, oke, thank you teman-teman. Ditunggu lagi minggu depan, terakhir mungkin jangan pulang dulu, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, oke? Oke, nextnya
tanggal 17 Agustus kita akan merayakan ulang tahun negara kita, Dirgahayu Republik Indonesia. Itu tanggal 17 Agustus, jadi ibadah kita itu akan digabung sama ibadah umum. Kita akan sama-sama ngerayain keseruannya kemerdekaan bareng-bareng. Kita ada lomba. Jadi lombanya itu tuh aku juga sebenarnya nggak tahu lombanya apa. Cuma kayaknya kita akan digabung sama umum. Acaranya apapun juga aku sebenarnya juga tidak tahu. Jadi kita ikut sama mereka, kita sama-sama seru-seruan bareng dan juga kita membawa nama Youth. Jadi kemungkinan nggak tahu nih kita nanti jadi satu kelompok kah atau gimana, aku juga nggak tahu. Nanti pokoknya info selanjutnya aku akan infoin lagi. Tapi tanggal 17 Agustus itu kan hari Sabtu, jadi nggak ada ibadah ya teman-teman. Jadi kita sama-sama lomba bareng. Begitu. Terus waktu itu kan aku pernah sempat bilang kalau ada pelatihan musik atau pelatihan yang mau melayani, itu nanti sekarang progresnya itu lagi dicari, bukan dicari sih, lagi negosiasi sama pengajarnya. Jadi teman-teman yang kemarin udah daftar ke aku, sabar dulu, nanti pokoknya ada info selanjutnya. Dan teman-teman mungkin yang mau pelayanan kemarin tuh ada teman-teman kita dari yang cewek-cewek ini kemarin tuh sudah melayani dari Tamborin ya teman, tepuk tangan dong. Kemarin tuh pertama kali mereka melayani bareng di PPW. Ya asik. Siapa yang ikut PPW minggu lalu ya? Minggu lalu kan ya? Iya semuanya, mantap. Oke, nextnya karena sekarang sudah akhir bulan itu kita selalu namanya merayakan yang ulang tahun di bulan tersebut. Ya, jadi sekarang kita udah akhir bulan, kita mau merayakan yang ulang tahunnya di bulan Juli. Coba, siapa yang ulang tahunnya di bulan Juli? Yang ulang tahunnya di bulan Juli siapa coba? Aku baca yang di ayat yang di ini aku dulu aja deh. Yang pertama, ada Irvin. Dia tanggal 4. Ada Sisil juga, Sisil gak datang, Marvin juga, Sivo di luar kota. Terus ada Feren tanggal 16 juga belum bisa bareng sama kita, dan juga ada Lala belum bisa bareng sama kita. So nanti kita mau doain teman-teman kita dulu. Oh dan juga, ini spesial nih hari ini ya. Oke, kasih musik. Gimana ya? Ambil happy birthday. Birthday to you. Irvin. Mandi Irvin. Happy birthday to you. Ada lagi gak yang di bulan Juli teman-teman? Nggak ada? Yang di bulan Juli bener gak ada lagi ya? Irvin, ayo coba. Lagi, sekali lagi. Happy birthday to you. Oh yeah. Happy birthday. Lama nih. Lama. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Irvin dan teman-teman yang lainnya yang tadi aku sebutin yang belum bisa hadir, kita juga sama-sama merayakan untuk mereka juga. Oke, tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ayo, tiup. Ya, puji Tuhan. Oke. Kenapa? Oke, enggak. Oke, teman-teman, ada lagi? Oh iya. Jadi teman-teman di sini ini bisa dimakan kok, bukan cuma buat Irvin, tapi nanti ya. Oke, aku mau kita undang Bangkit Berdiri dulu yuk. Kita angkat tangan kita bareng-bareng, kita doain Irvin ya, teman-teman ya. Oke. Dan juga teman-teman kita yang lain ya Tuhan. Oke, Bapak Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, kami ingin berdoa Bapak untuk teman-teman kami. Ada Irvin, Sisil, Sivo, Hutahean, Feren, dan Lala ya Tuhan Yesus yang berulang tahun di bulan Juli ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang telah menaruh mereka Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau pasti memiliki rencana yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus masa depan mereka menjadi masa depan yang luar biasa dalam Engkau Tuhan.
setiap langkahnya dimanapun dia berada, dimanapun mereka berada Tuhan bisa menjadi berkat. Dan juga melalui mereka ya Tuhan, nama-Mu akan terus dimuliakan Tuhan Yesus. Melalui mereka, orang-orang di sekitar mereka akan melihat Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, Kau berkati Tuhan sekolahnya, pekerjaannya, dan segala apapun yang mereka lakukan Tuhan, biarlah apapun yang mereka lakukan itu Tuhan bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitarnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau turunkan semua berkat-Mu Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang berulang tahun Tuhan di bulan Juli ya Bapa. Biarlah Engkau saja yang terus membimbing mereka, biarlah Engkau saja terus yang menjagai mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Terima kasih untuk keberadaan mereka di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk semuanya ya Tuhan. Terima kasih. Kami ingin menyerahkan Tuhan teman-teman kami yang berulang tahun di bulan ini. Hanya ke dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan Juli. Oke, boleh duduk teman-teman. Belum selesai pengumumannya. Jadi teman-teman, sebelum kan udah berapa kali, kalau nggak salah udah 3 minggu kita kita ngadain yang namanya Box of Prayer. Mungkin ada teman-teman juga yang belum ngeh atau gimana. Jadi kita itu sekarang mau memulai untuk sesuatu yang baru, yaitu mendoakan teman-teman semuanya. Jadi bukan cuma aku yang mendoakan di sini, tapi teman-teman di sini juga saling mendoakan bareng-bareng. Jadi di belakang tuh ada kotaknya itu, dan juga ada kertas dan bolpen. Itu boleh kapanpun kalian tulis doa kalian yang sedang kalian gumulkan, atau mungkin yang kalian lagi mau sesuatu, mungkin atau kalian sedang mengalami masalah apapun, atau kalian sedang bersyukur pun, kalian bisa menuliskan di kotak tersebut, dan kita bisa sama-sama doa syafaat bareng-bareng di tempat ini. So, pokoknya nggak mungkin itu yang bisa baca itu cuma teman-teman aku dan juga leaders yang lain. Jadi teman-teman di sini juga nggak bisa sembarangan baca-baca kepo-kepo itu siapa sih doa. Nanti kalian kalau baca, itu siapa tuh yang lagi masalah ini? Enggak, cuma aku dan juga teman-teman aku, Rohmat dan juga Kodadar akan secara khusus mendoakan secara syafaat begitu. Nah, dan kebetulan ada teman kita juga yang udah menulis beberapa. So sekali lagi aku mau kita sama-sama bersatu hati, kita sama-sama berdoa untuk teman-teman kita yang ada di sini, entah mereka punya masalah apapun itu, kita pun juga turut prihatin. Oke? Oke, sekali lagi aku mau kita undang bangkit berdiri, aku mau doa syafaat untuk teman-teman yang udah menuliskan doa di belakang ataupun yang Anda bermasalah di sini. Oke? Sekali lagi kita mau bangkit berdiri. Ya Bapak ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak untuk teman-teman kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk teman-teman yang telah Engkau telah taruh Tuhan di sekitar kami ya Tuhan. Secara khusus Tuhan kami ingin berdoa ya Bapak, berdoa syafaat untuk teman kami yang saat ini Tuhan sedang mengalami masalah Tuhan Yesus. Entah itu dalam keluarganya Tuhan atau entah dalam lingkungannya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan Yesus yang turut ikut campur tangan ya Bapa. Untuk teman-teman kami yang sekarang saat ini sedang mencari pekerjaan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang terus tuntun langkahnya ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat. Biarlah Engkau yang memberikan jalan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, Engkau memiliki waktu yang tepat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan atau mungkin sedang ingin sekali kuliah ya Bapak Tuhan Yesus. Engkau yang terus tunjukkan jalan-Mu Tuhan kepada mereka ya Bapak. Engkau yang terus membukakan pikirannya mereka Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau saja Tuhan yang membukakan segala pintu-Mu Tuhan Yesus untuk mereka ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak, kami bersatu hati Tuhan, kami turut bersimpati Tuhan Yesus teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami kesulitan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau saja yang melepaskan Tuhan, Engkau yang melegakan Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, di dalam Engkau itu ada jawaban. Di dalam Engkau itu ada kelegaan, dan di dalam Engkau ada kesembuhan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan semua masalah-masalah yang kami sedang hadapi Tuhan. Kami ingin menyerahkan Tuhan semua yang sedang kami gumulkan ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami ingin menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Oke, boleh duduk lagi. Selesai. Mungkin teman-teman ada pengumuman tambahan lagi? Oke, begitu aja pengumumannya teman-teman. Terima kasih. Saya serahkan kepada Well. Yuk setiap kita sebelum kita mengakhiri ibadah kita sore hari ini, kembali saya undang bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kerajaanmu datanglah, Kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Teman-teman, ibadah kita telah selesai. Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan untuk siap menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pergilah, jadilah berkat untuk lingkungan sekitarmu dan keluargamu. Mari teman-teman yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati.